dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi fisika kelompok kami tentang prinsip kerja sistem digital. Yang pertama tentang prinsip kerja ponsel dan sistem seluler yang akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nabila dari kelompok 5 kelas 12 Dunia 1. Kali ini saya akan membahas materi fisika tentang prinsip ponsel dan sistem seluler. Apa itu ponsel? Ponsel merupakan radio dua arah, sehingga ponsel memiliki pemancar radio atau transmitter dan penerima radio atau receiver. Dalam perkembangannya, ponsel dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk berbagai hal, diantaranya untuk memotret, bermain game, mengirim pesan, mendengarkan musik, dan mengakses internet. Di sebelah saya ini menunjukkan diagram blok dari sebuah ponsel. Secara garis besar, sebuah ponsel terdiri atas berbagian, yaitu pemancar atau transmitter, penerima atau receiver, stabilizer, unit logika atau logic unit, dan unit kontrol atau control unit. Ngomong-ngomong, ketika kita berbicara melalui ponsel seperti saya, ada sebuah mikrofon kecil di dalam ponsel yang mengonversi fluktuasi suara kita menjadi pola sinyal. Sebuah chip mikro di dalam ponsel mengubah sinyal listrik menjadi deretan angka atau data-data. Data-data itu kemudian digabungkan ke gelombang radio sebagai current wave dan dipancarkan keluar antena ponsel. Menara seluler yang ini menerima gelombang radio dari ponsel lalu meneruskannya ke BTS atau Base Transceiver Station yang ada di dekatnya. BTS atau Base Transceiver Station adalah bagian dari peralatan yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat pengguna atau user equipment dan jaringan kerja. Misalnya, ponsel dan komputer dengan koneksi internet Wi-Fi. Sistem seluler menyediakan layanan komunikasi full to flat dengan menggunakan gelombang radio. Sistem seluler menyediakan layanan nirkabel ke jaringan umum atau PTSN atau Public Switched Telephone Network bagi pengguna yang berada dalam jangkauan layanan. Prinsip dasar sistem seluler adalah membagi suatu daerah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan sel. Bagian pokok sistem seluler meliputi 1. Mobile station atau user equipment, 2. base station atau BTS, 3. Sebuah mobile switching center atau IMSC. Apa itu MSC? IMC juga disebut dengan MTSO atau Mobile Telephone Switching Office, yang berfungsi untuk mengontrol sel-sel dan menyediakan koneksi antara sel-sel dan jaringan telepon utama atau PSTN. Setiap ponsel memiliki transceiver, antena, dan rangkaian kontrol, sedangkan menara tower berisi antena, pemancar maupun penerima. BTS atau Base Transceiver Station berfungsi sebagai jembatan antara pengguna ponsel dalam sel yang dilingkupinya dan MNC. Sebuah seluler umumnya beroperasi dalam jangkauan frekuensi 800 hingga 900 Hz. Baiklah, itulah pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya tentang prinsip kerja cakram optik yang CD dibacakan oleh teman saya, Rina. Nama saya Rina, saya dari kelompok 5, kelas 12 MIA 1. Bacaan data pada CD. Untuk membaca data tersebut, bekas laser inframerah disorotkan pada permukaan lapisan disebut polikarbonat. Karena pantul cahaya dari ceruk dan dari puncak tidak sama, detektor cahaya dapat mendeteksi pada cetuk dan puncak tersebut di saat bekas laser menyorotin alu-alu CD. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentang DVD yang dibacakan oleh Sri Wayuni. Nama saya Sri Wayuni, saya dari kelompok 5. Saya berasal dari kelas 12 MIA 1.
akan menjelaskan apa itu DPD. DPD terjadi dua lapisan semacam CD setebal 0,6 mm atau setengah tebal CD, yang bagian belakangnya saling didekatkan. Hal ini bukan saja melindungi lapisan pemantul yang harus di antara kedua keping cakram. Masing-masing lapisan setebal 0,6 mm tersebut juga dapat menyimpan menjadi dua keping yang tebal tipis yang keduanya diisi data. Dua layer atau double layer. Dua lapisan data itu dapat dibaca secara terpisah dengan mengubah jarak fokus laser. Lapisan atau layer yang lebih dekat pada detektor optik disebut layer 0. Dilapisi lapisan semipantul yang memungkinkan berkas laser menembus lapisan lebih dalam. DPD semacam ini disebut dua layer atau double layer. Cakram optik bertipe recordable yang hanya dapat digunakan satu kali untuk merekap data, sering disebut warp, juga memiliki cara kerja yang sama. Selanjutnya, Blu-ray yang akan dibacakan oleh Wilda. Nama saya Wilda, saya dari kelas 12-1, saya dari kelompok 5. Saya akan membacakan materi saya tentang Blu-ray. Blu-ray yaitu alur-alur pada Blu-ray jauh lebih sempit dan rapat daripada CD maupun DVD, karena yang digunakan adalah laser dan panjang gelombang lebih pendek daripada yang digunakan pada CD dan DVD. Itulah materi Blu-ray. Selanjutnya, prinsip kerja USB yang akan dibacakan oleh teman saya, Sarip. Nama saya Sarip Alfikri, saya dari kelas 12-1, kelompok 5 Fisika. Saya ingin menyampaikan materi tentang prinsip cara kerja USB atau flash disk. Prinsip kerja USB atau flash disk. Kepanjangan USB adalah Universal Serial Bus, yaitu port yang sangat diandalkan saat ini, dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan data yang tinggi. Kita dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1,1 mendukung dua kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 12 Mbits atau S dan kecepatan rendah 1,5 Mbits atau S. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 Mbits atau S yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Cara kerja USB adalah input yaitu peralatan yang menggunakan USB, flash disk, kamera, dan joystick. 2. Interface yaitu port antarmuka yang menghubungkan USB. 3. Chipset South Brick D adalah I atau O pengendali yang mengatur kecepatan transfer interface USB firewire. 4. Output berupa keluaran dari hasil pemrosesan monitor atau printer. Cara menyimpan USB yaitu tipe flash disk biasanya menggunakan struktur NAND flash memory chip. Memory flash NAND mempunyai dua tingkat struktur hierarkis. Pada tingkat terendah, bits disusun ke dalam halaman, biasanya masing-masing 2 KB. Fages atau halaman adalah unit dari read and write dalam NAND flash. Fungsi USB yaitu suatu piranti USB dapat dikatakan sebuah alat transceiver, pengirim sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami minta maaf. Sekian, terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.